Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A7 akan menjawab 3 tugas yang diberikan kepada kami mengenai statistika dan probabilitas. Perkenalkan, saya Tri Hartanto dengan NRP 15/2022-015. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1, yaitu mengidentifikasi grafik beserta kegunaannya. Yang pertama ada bar chart. Biasanya digunakan untuk menampilkan frekuensi atau nilai dari variabel kategorik. 2. Pie chart. Biasanya digunakan untuk menggambarkan proporsi numerik dalam kumpulan data. 3. Line chart. Biasanya digunakan untuk menyajikan data berupa informasi tren atau perkembangan dari waktu ke waktu. 4. Scatter plot. Biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Untuk bisa menggunakan scatter plot, skala data yang digunakan haruslah skala interval dan rasio. 5. Box plot. Untuk melihat derajat penyebaran data, yang dapat dilihat dari tinggi atau panjang box plot. Juga dapat digunakan untuk menilai kesimetrisan sebaran data. 6. Histogram. Umum digunakan untuk melihat frekuensi dari data-data numerik yang bersifat kontinu. 7. Fishbone. Dipergunakan untuk 1. Mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan. 2. Mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah. 3. Membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. 8. Piktogram. Grafik ini berupa gambar atau lambang untuk menunjukkan jumlah benda yang dilambangkan. 9. Kartogram. Biasanya banyak digunakan oleh BMKG untuk menunjukkan peramalan cuaca di beberapa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafadeli Junior Irawan, NRP 15/2022-003. Di sini saya akan menerangkan tugas 2, yaitu skala pengukuran dan contohnya. Skala pengukuran pada statistik dibagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala pengukuran nominal adalah skala pengukuran pada data kualitatif yang tidak memiliki jenjang atau tidak berurutan. Ordinal adalah skala pengukuran pada data kualitatif yang memiliki jenjang atau berurutan. Interval adalah skala pengukuran pada data kuantitatif yang memiliki nilai 0 yang tidak absolut. Rasio adalah skala pengukuran pada data kuantitatif yang memiliki nilai 0 yang absolut. Contoh skala nominal, yaitu jenis kelamin, suku, agama, warna kulit, golongan darah itu tidak berurutan. Di sebelah kanan ada pie chart. Bagian ini bisa digunakan untuk representasi skala nominal. Yang kedua, skala ordinal, yaitu tingkat pendidikan, ranking kelas, dan lain-lain. Di sebelah kanan ada kumpulan bar chart, jumlah kelulusan berdasarkan tingkat pendidikan dari 2016 sampai 2021. Bar chart biasa digunakan untuk skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran pada data kuantitatif yang memiliki nilai 0 yang tidak absolut, seperti waktu yang terdiri dari hari, jam, menit, detik. Bisa juga digunakan untuk jarak dan suhu. Screenshot
Di sini ada screenshot suhu sebagai skala interval. Di sini ketika temperatur Celsiusnya 0, Fahrenheit, Kelvin, dan Rankine tidak mengikuti temperaturnya 0 karena 0-nya tidak mutlak. Di sebelah kanan ketika Kelvin dan Rankine-nya 0, Fahrenheit, Celsius, dan Reaumur tidak mengikuti 0 juga dan berubah angkanya. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio memiliki nilai 0 yang mutlak, seperti umur, IPK, hasil pengukuran. Di sebelah kiri ada konversi meter ke foot. Ketika meter panjangnya hanya 0, maka foot juga ikut 0. Tapi ketika panjang meternya 1 meter, foot tidak mengikuti 1, melainkan 3,280284. Tapi ketika meter berubah, maka footnya ikut berubah, tapi tidak sama, karena sistem metrik dan imperial tidak sama. Di kanan ada konversi kilogram ke pound. Ketika kilogram beratnya 0, maka pound juga ikut 0. Tapi ketika berat kilogramnya 1, pound beratnya 2,20462. Yang membuat kilogram dan pound itu sama hanyalah nilai 0. Karena nilai 0 dalam skala rasio itu mutlak. Perkenalkan, saya Katon Rinantomo dengan NRP 15/2022-012. Saya di sini akan menjelaskan tugas 3 mengenai rangkuman dari statistika deskriptif. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Secara garis besar, statistika dibagi menjadi 2, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data hingga memberi informasi yang berguna. Lalu data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Dari fungsinya, data dapat digunakan sebagai bukti penjelas dan sumber pembanding antar penelitian. Data dapat berupa angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Menurut jenisnya, data dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif adalah data yang berbentuk dengan angka, contohnya skor nilai, suhu, dan berat benda, dan lain-lain. Lalu ada data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar, contohnya nama, gender, warna, dan lain-lain. Skala pengukuran statistik dibagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal adalah skala pengukuran data pada data kualitatif yang tidak memiliki jenjang atau tidak berurutan. Ordinal kebalikannya, skala pengukuran pada data kualitatif yang memiliki jenjang atau berurutan. Lalu ada interval, skala pengukuran pada data kuantitatif yang memiliki nilai 0 yang tidak absolut. Lalu rasio kebalikannya, skala pengukuran pada data kuantitatif yang memiliki nilai 0 yang absolut. Dalam penyajiannya, data dibagi menjadi 2, yaitu penyajian data secara numerik dan penyajian data secara grafik. Penyajian data secara numerik contohnya seperti ukuran gejala pusat, ukuran letak, ukuran sebaran. Lalu penyajian data secara grafik contohnya seperti bar chart, pie chart, line chart, scatter plot, box plot, histogram, fishbone, pictogram,
histogram, dan lain-lain. Populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu-individu yang hendak diteliti. Parameter merupakan ukuran yang mencerminkan karakteristik dari populasi. Lalu sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi. Statistik merupakan ukuran yang dihitung dari sampel. Cara pengumpulan data. Yang pertama, ada yang disebut dengan sensus, yaitu meneliti semua objek, individu, unit tanpa terkecuali dalam suatu populasi. Lalu ada yang dinamakan sampling, yaitu suatu metode dalam meneliti sebagian populasi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.